Pembinaan oleh Kepala MTs Negeri 2 Klaten, Bapak DRS Haji Ahmadi, MPDI. Representatif bila kondusif dalam pengajaran, dalam pembelajaran. Nanti insya Allah paling tidak tahun depan ada 2 kelas yang akan kita upayakan maksimal mungkin wujudnya nanti kita akan membuka 2 kelas digital. Ini kaitan dengan slogan Kementerian Agama yang memang langsung dipesankan oleh saya dari Pak Kanwil. Itu jadi urasa boleh prestasi luar biasa dan itu bisa. Kita tenaga Bapak Ibu guru yang ada di madrasah ini tenaga muda sudah banyak. Jadi kegiatan itu memang harus diikuti dengan kesungguhan. Tidak usah melihat, tapi kita sungguh, tugas kita laksanakan. Bapak ukur yang memang tidak masuk karena kemudian ya izin. Ada tugas pada anak. Jangan tidak masuk, belum nggak ada tugas sertifikat. Ayo ke pabrik atau mana bisa. Tapi kita kan bukan sekedar materi awal, tapi insya Allah dengan ikhlas akan kalian peroleh pada saatnya. Ada saat-saat yang setiap orang berbeda-beda. Lihat saja yang banyak momennya juga semuanya berbeda. Ada yang dengan mudah baru lulus, ada soal tes diterima. Ya tidak semuanya bisa seperti itu. Ada yang pokoknya saya mengajar, alhamdulillah ada pemberkasan umur 45 tahun diangkat PNS juga sama, jadi berbeda-beda. Ya untuk pekerjaan yang kita, tapi satu hal yang jenengan yang baru terutama yang itu ada kesungguhan untuk menyampaikan ilmu itu pada siswa. Insya Allah nanti akan ketemu saatnya, seperti jodoh itu saatnya itu pasti ada ketemu. Nah, itu ya kemana itu mudah, tapi kadang-kadang mudah itu belum tentu bisa. Mudah belum tentu bisa. Lebih baik sukar tapi bisa. Nah itu loh. Kalau mudah raiso, sukar malah iso kan luar biasa. Maka carilah yang mudah tapi ya bisa. Sukar ya bisa. Nah, itu adalah pekerjaan yang kita harapkan di madrasah ini. Jangan walaupun mungkin merasa baru, merasa kritik, tetap ada kesungguhan, ada tugas, dan jangan pernah ada pas kosong sebetulnya itu. Kalau ada sudah punya rencana aku jago yang Jakarta, masuk dengan kakaknya tidak boleh, pasti boleh, saya tidak mungkin, tapi izin kemudian pelajar itu dijual kalau temannya. Seperti itu, jangan kosong, nyantai. Bila anda pikirnya jangan seperti itu. Piket itu tetap piket mapel piket, kemudian kosong matematika, tapi yang ngisi piket. Tapi kalau ada tugas, insya Allah bisa berjalan di kelas itu dengan nyaman. Taketan goni dengan memakan HP, dengan HP-nya ada orang yang sudah tidak didengar, karena HP itu kan mengasihkan. Jadi guru itu kalau sudah HP, Pak Kepala lewat, Bu, itu tidak noli. Bu, kita yang saya sering itu ibu-ibu, karena memang di sini kan banyak ibunya. Bapaknya ada itu mbak atau 2 3, saya butuh tenaganya bapak-bapak. Habis sebetulnya tadi tidak apa-apa, semua ibu, apalagi kepala matanya laki-laki sendiri tidak apa-apa. Kalau bisa, tapi tidak mungkin. Hanya di sini kan kebetulan itu hampir 80% itu ibu. Tapi sebenarnya itu pekerjaannya banyak, di rumah pekerjaan, di jalan bekerja, di sekolah bekerja.
kemudian di ruang bekerja bawa HP maksudnya. Terus di masa itu untuk disangking. Ini enggak, kalau di rumah enggak disangking karena memang barangkali ada yang heboh. Perhatian pada anak-anak harus khusus, harus betul-betul seperti itu. Kemudian yang kedua, slogan madrasah tentu ini akan tetap berjalan, sampaikan pada wali siswa, masyarakat, madrasah, Anda jual menuju madrasah digital, termasuk Bapak Ibu semua siap dan insya Allah bisa. Ada PowerPoint-nya, ada aplikasinya, pasti bisa untuk melaksanakan. Nah, ini kan kemarin Pak Wakil belum milih-milih yang Pak Suju itu yang paling tidak bisa melakukan kegiatan digitalisasi kepada siswa, tapi pertama kelasnya Pak Suju walaupun saya sampaikan kepada siswa mungkin 2, 3, 4 tahun, tapi itu akan insya Allah akan terlaksana. Sebetulnya saya sampaikan di sini dulu, sejak tahun 2012 yang saya ingat itu sudah ada sekolah atau sekolah digital ada, dan bahkan swasta mungkin belum ada, justru swasta, karena swasta itu didanai oleh swasta yang mampu dan bisa untuk mandiri pada saat itu sudah digital sampai sekarang. Nah, ketika negeri madrasah yang sudah digital juga bisa mengikuti yang dilaksanakan 10 tahun yang lalu bisa, jadi kita tidak akan pernah tertinggal menjadi madrasah digital, pasti akan mengikuti alur kemajuan IT. Jadi tetap akan kita laksanakan dan mesti insya Allah akan bisa terlaksana. Bapak yang saya hormati, yang ketiga ada program Adiwiyata, ada namanya Green School, madrasah hijau. Itu kemarin saya sudah disentil atau disampaikan, dipesan oleh Pak Kemenak dengan Pak Kasih. Pak, sini besok untuk tempat launching sekolah hijau, madrasah hijau atau kids school madrasah hijau, teman institusi, dan akan dibuka oleh Bu Bupati. Saya tunggu kemarin ke panggil dan beliau Pak Kakamla, memang belum waktunya, nanti insya Allah juga di sini tempatnya. Ada cukup luas halamannya, bisa untuk halaman bisa untuk diberi kaca, dan ini kan dengan Gresubul, maka nanti saya ke depan dengan jangka dekat kita akan membagi siswa per siswa untuk mempunyai taman yang ada di madrasah ini, termasuk ini kan kalau diberi taman di sebelah selatan barat sampai lama kalau lari dari sini ke selatan, barat ini juga bisa ditanami, ditempatkan nanti bisa taman-taman semua hijau, dan itu sudah diprogramkan dari Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kemenak dan Dinas Pendidikan. Ada di Wiyata itu memang juga disampaikan, tapi untuk madrasah ada namanya madrasah hijau, semuanya hijau. Walaupun catnya tidak hijau, tapi ini alhamdulillah sudah hijau. Kita yang mana akan ditanduri tanam semuanya, yang kelas akan dapat jatah 1 peta untuk memelihara taman. Silahkan untuk merawat, berlomba-lomba untuk yang terbaik. Dibagi, ini halaman itu mana yang perlu dihijaukan, itu dibagi 27 kelas, dinamakan, diserahkan tentu dengan tulis ada tulisannya Taman kelas 9A, dan diacak saja, diacak 1 sampai ke 27 peta diacak. Nanti tinggal memerintahkan dan anak-anak biar berusaha sendiri bunga-bunga yang mana yang awet hidup, mana bunga yang setengah awet hidup, nanti bisa ditanam di situ, dan tentu ada lomba dan ada hadiah untuk siswa dan untuk wali kelasnya. Nah, nanti yang melakukan kepala itu hanya Tokno Pak Ki
Nah, rasanya gitu. Nanti insya Allah bagus. Itu baru tamannya, belum nanti sampai ke kelas-kelasnya. Tapi insya Allah bagus. Nah, itu akan dan juga nanti saya rapatkan dengan wakil siswaan, kemudian dengan seksi 6K nanti bisa berembuk kapan dibagi dan disampaikan kepada siswa. Tempat itu akan kita laksanakan green school. Dan yang keempat, saya singgung pada wali kelas. Bapak Ibu, sebetulnya sejak awal itu saya sudah memprogramkan itu akhir bulan itu ada rapat khusus wali kelas. Tapi itu juga kadang-kadang tidak terlaksana. Orang-orang kan yang belum ya, kadang-kadang itu tahu pernah itu belum terlaksana. Tapi ya menurutnya di kegiatan 17-an ini, 17-an ini. Bapak Ibu, saya sampaikan siswa tadi, dulu saya mengelas bersama anak-anak, sampaikan ini kelas sudah dicek, rawat yang bagus, jangan diorek-orek, mejanya diorek-orek, bagus, nanti insya di dinding Bapak Ibu wali kelas, sebenarnya itu. Tapi kadang-kadang ternyata sudah ada yang tidak dilaksanakan. Sapunya itu ambruk, biasanya gini, ambruknya ditekan gitu Pak. Iya Pak. Ibu-ibu seperti sapu tipe ditekan, apa tipe ditekan, jika disantol lagi. Nah, saya sudah pesan, ada memang sudah terlaksana banyak Bapak Ibu guru mengajar itu tidak follow-up-nya jangan hanya penting materi tercapai, ya tercapai itu mudah, saya yakin, tapi pembiasaan itu harus nomor satu. Nomor satu, jadi bisa masuk kelas harus bersih, ya jangan sampai nak toh. Tadi kita muka misalnya muka kelasnya orang sih, tak banyak musik, awalnya mau ulang seberapa jam, nah, itu kan itu tidak apa-apa. Tinggal berdiri, melaku, angkat siswa, bisa boleh, tepi channel ke, nek santolannya mandiri lagi atau nyuwun ke sekolah. Pak, ini Pak Di, tidak ada cantolan-cantolannya apa ya? Cantolan Samsung, ada pirang-pirang itu loh Pak. Pak, itu kan minta pun cantol ke beli sapu, terus sing bisa dicantolkan saja. Bisa. Kemudian yang lain-lain sama. Nah, nanti kemungkinan waktu untuk istirahat sebelum perapotan nanti akan ada pengecekan. Nanti saya lihat lagi, kemarin saya lihat itu sudah oret-oretan, malah sing anyar terus oret-oret pintu nih jadi. Nah, anak-anak tanya ternyata juga tidak tahu. Apa memang etok-etok tak ngerti? Tidak tahu Pak, itu kelas yang lain, anak yang lain, anak kelas yang lain. Maka kemarin sebetulnya untuk operasi kelas yang bisa untuk contoh sebenarnya tidak hanya pas kemarin, setiap upacara itu sebenarnya harus apa di kelas ketika Bapak Ibu masuk tidak apa-apa, ada tipek diambil, ada cat diambil, ada sirat yang itu tajam supaya bisa dikandani untuk tidak membawa belajar. Jadi bisa biar untuk tidak potensi untuk oret-oretan untuk yang tidak bersih. Sekali lagi, jadi wali kelas mohon untuk bisa yang tidak wali kelas semua Bapak Ibu guru untuk bisa peduli. Jadi kalau anak misalnya anak buang sampah tidak di tempat sampah itu kan langsung Mas panggil, itu akan berbeda, lebih akan beragam kalau disebut namanya. Kalau rapan disebut namanya, ya Bu Rahayu mana, atau Bu Rahayu mana, pasti akan lebih berbeda. Kalau itu guru itu akan berbeda dengan kalau disebut namanya. Termasuk Bapak Guru dengan menyebut nama. Saya itu dulu hafal dari 5 kelas siswa itu pasti hafal. Yang sulit itu kalau menghafalkan yang perempuan, karena jilbab itu kan hampir mirip. Oh gampang, ini gigi lah, rambutnya rada gigi itu lebih mudah. Jadi kalau hafal siswa, anak akan lebih kalau lebih perhatian dengan panjenengan itu kalau bisa. Kalau enggak ya paling enggak tahu bahwa ini siswa kelas saya harus diperhatikan. Itu ya, jadi Bapak Ibu semuanya.
untuk peduli dan kelasnya dirawat yang baik. Baik. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, saya singgung, Pak Kurikulum Pak Fajar sudah menyampaikan pada salah untuk jadwal pas pada akhir semester yang akan dilaksanakan tanggal 5 hari Senin sampai tanggal 10 hari Sabtu pada bulan Desember 2022. Soal sudah dicetak, kemudian akan penerimaan raport itu akan dilaksanakan tanggal 24 rencana 24 Desember 2022. Ada jeda waktu 2 minggu antara tanggal 10 hari Sabtu sampai tanggal 22 hari Sabtu. Ada 24 itu ada jeda. Nah, jeda itu 1 minggu diarahkan untuk kegiatan remedi atau singkat nanti yang lain digunakan untuk kegiatan madrasah, untuk yang kegiatan muslim. Saya sampaikan siswa yang 1 minggu 20 sebelum 1 minggu sebelum penerimaan rapor tentu Bapak Ibu Wali menyelesaikan rapor, tapi siswa dibuat untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Siswa hanya libur 1 minggu. Bapak Ibu tidak ada liburnya, sampai hari ini tidak ada libur. Kalau Bapak Ibu ingin pergi, silahkan membuat pengajuan cuti banyak enggak apa-apa. Jadi jangan pernah tidak masuk lama 2 hari hanya izin, tapi cuti sekalian saja enggak apa-apa. Cuti untuk tidak masuk itu tantangan saya, kemudian juga pemberitahuan kepada Pak Kemenang. Enggak apa, 12 hari per tahun dan tidak ada penumpukan. Kalau 12 hari itu di tahun 2020, ya belum diambil sebenarnya rolikur tambah ruas tambah ruas dan 24 enggak. 12 itu hanya 1 tahun ya, 1 tahun. Ya. Kemarin saya sudah cuti 5 hari, masih 7 insya Allah saya manfaatkan untuk cuti. Jangan tidak apa-apa, monggo. Jadi cuti kan silahkan, jangan izin, lebih baik cuti hamil juga boleh. Nah, cuti hamil nanti bisa sama 3 bulan tunggu, nanti 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan sesudah melahirkan. Kalau misalnya yang cuti itu nanti sudah akan disampaikan sampai ke Kemenang. Jelas tadi kita tidak ada libur seperti tahun dulu, libur semester, libur itu tidak ada. Belum ada regulasinya, aturan seperti ini masih nanti cuti saja tidak dimanfaatkan, tidak apa-apa. Kalau bikin cuti kan ada kepentingan yang memang misalnya sangat penting. Kalau tidak sangat penting ya masuk sekolah, absen, ini ada pingpong nanti Pak Satpasnya Pak Gianto ada mau studi sehat, hari Jumat ya nanti ada Jumat sehat, senam dan sebagainya. Tapi yang jelas tidak ada itu. Nanti ada dan nanti ada uang makannya dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa didukung madrasah. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan madrasah lebih baik, karena memang kita sudah paham lingkungan madrasah ini belum bisa untuk dimaksimalkan kontribusi wali atau komite, belum bisa Bapak Ibu. Jadi memang andainya ada sekolah yang maju itu memang kontribusi wali luar biasa. Saya sampaikan MI saja ya, besok aja dekatnya Bu Bekti itu kan masuk MI 10 juta, 15 juta, 25 juta. Jadi putranya DPR itu orang pati mlebu, ragu tambah 25 juta, apa-apa, sebenarnya duit desa maju. Nah, kenapa? Karena siswa itu tentu akan dimulai dari disiplin, akan jadi pandai. Nah, kalau pandai itu ya, lingkungannya tidak bagus, juga tidak mendukung, maka juga bisa sukses. Nah, kita belum saatnya untuk mencari dana dari komite, dan insya Allah sekemampuan kita akan merangkak. Walaupun belum, karena juga merangkak dulu, karena bayi jadi kita lari itu kan karena ada merangkaknya, ada jalannya, nanti bisa lari. Insya Allah suatu saat nanti kita bisa lari kalau kita sudah menjadi
menjadi sekolah digital, otomatis sekolah digital itu melibatkan orang tua pasti. Hanya ini kemarin yang kelas 7A itu belum terlalu melibatkan orang tua dari siswa, tapi insya Allah suatu saat nanti juga bisa untuk menjadi sumber dana dari komite yang untuk memajukan madrasah mandiri berprestasi. Itulah slogan terakhir dari Kementerian Agama, dan dari madrasah kita adalah MTS 2 menuju madrasah digital, harus sampaikan kepada masyarakat, dan itu sebagai sosialisasi dari madrasah kita. Cukup saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Perkenalan Kepala Tata Usaha MTS Negeri 2 Klaten, Ibu Nurjanah Setio Mumpuni, SPD. Kemudian riwayat pendidikan dari mulai SD, SMP, kemudian SMA, sempat mengikuti pendidikan diploma 3, saya mengambil teknik telekomunikasi, kemudian S1 pendidikan matematika, dan terakhir untuk jenjang master saya di public administration. Kemudian untuk riwayat pekerjaan dari 2005 saya mendapatkan SKJ PNS, kemudian ditempatkan di KUA Karangmongkong. Kemudian 2008 mendapatkan SK mutasi, ditarik ke kantor induk. Waktu itu di seksi Penamas P yang mengurusi pondok pesantren dan jadi dari rentang 2005 ke 2008 itu sudah mengoleksi 3 SK mutasi. Jadi sudah pindah-pindah di 3 KUA, dari Karangmongkong kemudian ditarik ke Wedi, selanjutnya ke Cawangan. Lama itu di seksi Pontren di bagian pondok pesantren sampai 2018 saya dipindahkan ke bagian keuangan. Waktu itu mendapat tugas sebagai bendahara pengeluaran untuk Satker Bimas Islam, jadi yang membawai KUA. Kemudian 2020 saya ditarik ke pendidikan madrasah. Jadi mulai 2020 itu ada sedikit bersinggungan dengan administrasi bagian madrasah. Dan 2022 ini di SK mutasi bergabung dengan panjenengan semua. Untuk kedepannya mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk tetap lancarnya administrasi di madrasah kita. Demikian atur saya. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.